Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Renegades yang dirilis tahun 2022. Bercerita tentang veteran tentara yang akan melawan gangster London karena mereka telah menghabisi salah satu sahabatnya. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini beradrenalin, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang tunawisma bernama Jack Barton. Jack selalu berpindah-pindah tempat tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan Jack tidur di mana saja seperti gelandangan pada umumnya. Ternyata hal tersebut terjadi setelah Jack ikut berperang di Afghanistan. Saat itu Jack menjadi komandan pasukan khusus yang anggotanya semua tewas dan hanya menyisakan Jack seorang. Semenjak itulah Jack mengalami trauma hingga kehidupannya berantakan seperti sekarang. Suatu hari Jack mendatangi makam ayahnya yang juga merupakan mantan seorang tentara. Saat Jack hendak pergi, tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang bernama Carver. Diketahui Carver ini adalah mantan mayor yang pernah bertugas bersama ayah Jack dulu. Carver yang melihat keadaan Jack seperti ini sontak langsung merasa iba. Carver bertanya di manakah Jack sekarang tinggal. Jack menjawab kalau ia sudah lama menggelandang dan tidak mempunyai tempat tinggal. Mengetahui hal itu, Carver langsung mengajak Jack untuk tinggal di salah satu rumahnya saja. Awalnya Jack menolak karena ia merasa tidak enak jika harus tinggal di rumah Carver. Namun Carver mengatakan kalau ia pernah berhutang budi kepada ayah Jack saat di medan perang. Untuk itu, biarkanlah Carver membalas kebaikan ayahnya kepada Jack. Adegan beralih ke seseorang bernama Goran. Goran adalah sang ketua gangster yang menguasai wilayah London. Ia juga merupakan dalang dari peredaran barang haram serta penjualan manusia. Saat itu Goran mendatangi seorang sandera bernama Nate karena Nate telah berani berbisnis yang sama di wilayahnya. Setelah mendapatkan berbagai penyiksaan, Goran mengatakan kalau Nate jangan pernah lagi untuk berbisnis di kota London. Mendengar hal itu, awalnya Nate tidak peduli dengan ancaman Goran. Hingga Goran naik darah, lalu inilah yang dilakukan Goran sebelum Goran kembali melepaskan Nate. Beberapa hari kemudian, terlihat Jack sekarang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Saat itu, Carver mengajak Jack ke sebuah bar untuk berkumpul bersama teman-temannya yang juga merupakan veteran tentara. Di sini Jack dikenalkan dengan mereka lalu saling bercerita tentang masa kelam mereka masing-masing termasuk Jack. Dimulai dari seorang pria bernama PK. PK bercerita kalau dulu ia pernah tak sengaja menghabisi seorang bocil saat di medan perang. PK sempat trauma beberapa tahun hingga akhirnya ia bisa bangkit kembali ke kehidupan normal sampai sekarang membuka bar ini. Kemudian cerita dilanjut oleh teman Carver yang bernama Haris dan satu temannya lagi bernama Woody, ini orangnya. Three of the guys that were with us, they shot themselves. Yeah, these guys, they helped me face the past. Well, yeah, we're here to listen, kid. Come on. Ketika giliran Jack, ia pun akhirnya menceritakan semua hal yang membuat ia trauma selama ini. I mean, they're the ones that have nothing to do with the war. They just get more distant and friendly. Setelah Jack menceritakannya, Jack pun langsung merasa sedikit lega. And, here we are. The 2-8 Rifleman Burton Warrant Officer. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan tangan kanan Goram yang bernama Epoy. Saat itu, Epoy diperintah Goram untuk mendatangi apartemen Nate yang sebelumnya mereka sandra. Setelah bertemu dengan Nate, Epoy tanpa pikir panjang langsung menghabisinya atas perintah Goram. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang dua detektif polisi karena Nate sebelumnya ingin membeberkan semua kejahatan Goran. Sayangnya saat kedua detektif masuk ke apartemen Nate, mereka hanya menemukan jasad Nate yang sudah mengenaskan. Suatu hari saat Jack dan Carver pulang dari bar tempat biasa mereka berkumpul,
Carver tiba-tiba memberikan kunci rumahnya dan menyuruh Jack agar pulang duluan. Carver mengatakan kalau ia akan pulang terlambat untuk menyelesaikan sedikit urusan tentang masalah putrinya, dan hari ini ia akan menginap di rumah putrinya. Setelah itu, Carver mendatangi salah satu bar milik Gorham yang selama ini dikelola oleh tangan kanannya, yaitu Epoy. Di pintu masuk, Carver langsung diusir oleh penjaga bar dengan alasan kalau barnya sudah tutup. Namun inilah yang dilakukan Carver. Kemudian Carver nyelonong masuk dan bertemulah dengan Epoy. Di sini Carver mengatakan kalau kelompok gangster Epoy sebaiknya menghentikan bisnis haramnya sekarang juga, karena ada salah satu anggota dewan yang akan mengusut semua kejahatan mereka dan menghentikannya. Carver juga mengatakan kalau mereka jangan pernah lagi mencoba mengintimidasi anggota dewan tersebut. Ternyata anggota dewan yang dimaksud oleh Carver tak lain adalah putrinya sendiri. Merasa kesal dengan Carver yang mulai ikut campur, salah satu anak buah Gorham menghubungi Gorham untuk melaporkan perihal tersebut. Ternyata Gorham langsung memerintahkan anak buahnya agar segera menghabisi Carver hari ini juga. Ketika Carver sudah keluar dan akan segera pulang, tiba-tiba anak buah Gorham mengepung Carver. Di sini Carver mencoba melawan, namun karena usianya yang sudah renta, akhirnya Carver tewas dihajar oleh mereka. Di balik itu, ini dia putri Carver yang bernama Judy. Ia sangat kaget ketika melihat Jack sudah ada di rumah ayahnya. Jack mencoba menjelaskan kalau Carver lah yang menyuruhnya tinggal di sini dan Carver adalah teman ayah Jack saat di militer. Mendengar hal itu, akhirnya Judy percaya karena sebelumnya Carver juga sering bercerita tentang ayah Jack. Kemudian Judy bertanya di mana Carver sekarang. Jack tidak tahu karena sebelumnya Carver hanya mengatakan kalau hari ini dia akan menginap di rumah Judy. Just ring me. What? Keesokan harinya, saat Judy sudah berada di rumahnya sendiri, tiba-tiba ia didatangi dua detektif yang bernama Yanti dan Yanto. Di sini mereka memberi kabar duka mengenai ayah Judy yang sudah ditemukan tewas akibat pembunuhan. Mendengar hal itu, sontak Judy menjadi syok dan tidak percaya kalau Carver ayahnya kini telah meninggal. Setelah itu, Judy menghubungi Jack untuk menyampaikan juga kabar tersebut. Jack tidak habis pikir kalau kemarin adalah pertemuan terakhirnya dengan Carver. I'll let you know about the funeral. What happened? He was found yesterday afternoon. Siang harinya, detektif Yanti dan Yanto mendatangi rumah Carver untuk meminta keterangan dari Jack. Di sini mereka mencoba menggali informasi mengenai kemanakah Carver kemarin atau Carver pernah mengatakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan gangster. Jack yang memang tidak tahu apa-apa, ia pun hanya mengatakan kalau terakhir kali ia bertemu Carver, Carver hanya mengatakan kalau ia ingin pergi untuk menyelesaikan masalah putrinya. Setelah itu, Yanti memberikan kartu namanya jika ada informasi yang ingin Jack ceritakan lagi kepada mereka. Singkat cerita, Carver dikebumikan dan terlihat semua teman serta kerabatnya berkumpul sebagai rasa bela sungkawa. Di suatu kesempatan, Jack mendatangi Judy yang saat itu sedang termenung. Di sini, Jack bertanya mengenai masalah apa yang sebelumnya ingin diselesaikan oleh Carver dan kenapa kedua detektif kemarin bisa curiga kepada gangster. Judy akhirnya bercerita kalau ia merupakan seorang anggota dewan yang ditugaskan untuk menyelidiki bisnis Gorham, yaitu si bos gangster yang sering melakukan tindakan kriminal, namun para polisi tampak belum ada yang berani menangkap Gorham. Dari situlah Judy sering diintimidasi dan diancam oleh kelompok Gorham agar Judy tidak lagi mengusik bisnis mereka. Judy memang pernah menceritakan semua permasalahan itu kepada Carver. Mendengar hal tersebut, Jack yakin kalau orang yang telah menghabisi Carver tak lain adalah kelompok Gorham. Setelah itu, Jack berkumpul bersama teman-temannya dan di sini Jack mengajak mereka untuk ikut membalas dendam kepada kelompok Gorham. Diawali dengan PK yang langsung setuju dan akan ikut ke dalam misi ini. Kemudian disusul oleh Harris dan Woody yang juga bersedia untuk ikut. PK mengatakan kalau mereka harus lebih dulu mengumpulkan semua persenjataan sebelum melakukan pengintaian. We reconvene here tomorrow and check our weaponry. Keesokan harinya, Jack dan teman-temannya kembali berkumpul dan terlihat mereka sudah membawa masing-masing persenjataan. Walaupun persenjataannya kuno, namun di tangan mereka itu akan sangat mengerikan. Jack is the one to get you somewhere.
is all collection awesome. Malam harinya mereka mulai mengintai salah satu anak buah Epoi yang saat itu tengah bertransaksi barang haram. Kemudian mereka mengikuti orang tersebut sampai membawa mereka ke sebuah bar yang dikelola oleh Epoi. Di sini Jack dan Haris masuk ke dalam bar itu dengan berpura-pura menjadi pelanggan. Kemudian Haris meminta Jack agar memotret dirinya, padahal Haris mengarahkan kameranya ke salah satu anak buah Epoi. Setelah itu, PK mendatangi seseorang bernama Sanchez yang merupakan teman lamanya. Diketahui Sanchez ini adalah mantan ketua gangster yang dulu sangat terkenal namun sekarang sudah insaf dan beralih ke bisnis jualan batagor. Di sini Sanchez mengucapkan bela sungkawanya atas kematian Carver dan ia juga meminta maaf karena tidak bisa datang ke acara pemakamannya. I understand, man. As if he might recognize anyone. Kemudian PK menceritakan maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk mencari tahu tentang siapakah Goram karena PK yakin Goram adalah dalang dari kematian Carver. PK juga menunjukkan sebuah foto yang sebelumnya didapatkan oleh Jack. Sanchez menceritakan kalau orang di foto itu merupakan anak buah Goram. Goram adalah sang ketua gangster yang saat ini menguasai wilayah London dan ia merupakan pria yang sangat kejam. Oh, Jesus, man. Sanchez menyarankan kalau PK sebaiknya tidak berurusan dengan Goram dan mengikhlaskan kematian Carver. Akan tetapi PK sama sekali tidak gentar dan akan tetap pada misinya yaitu membantai kelompok Goram. Mendengar hal itu, Sanchez mengatakan kalau PK tetap memaksa, maka ia akan memberitahu beberapa tempat yang bisa memancing amarah Goram. Hey, you wanna join in? My knees are shot. I can barely walk. Di malam berikutnya, PK Jack dan teman-temannya mendatangi salah satu bisnis Goram yang sebelumnya diberitahu oleh Sanchez. Try good luck, chaps. Born ready, Hoodie. Di sini Haris berpura-pura masuk menjadi lelaki hidung belang karena ternyata ini adalah tempat bisnis pengencrotan milik Goram. Sementara itu, ketiga temannya akan menyerang setelah mendapat aba-aba dari Haris. Setelah Haris berhasil menyewa satu wanita dan masuk ke dalam kamar, inilah yang dilakukan mereka. Satu persatu anak buah Goram berhasil dihabisi oleh Jack dan teman-temannya. Di sini mereka juga mendapat info dari wanita yang tadi disewa Haris kalau Carver memang sengaja dihabisi atas perintah Goram. Tak lama setelah kejadian itu, terlihat para polisi termasuk detektif Yanti dan Yanto mencoba mengolah TKP tersebut. Yanto beranggapan kalau orang yang berani mengganggu bisnis Goram pasti adalah gangster saingannya. Berbeda dengan Yanto, detektif Yanti malah curiga kalau semua ini adalah ulah teman-teman Carver. Di balik itu, ternyata Jack dan teman-temannya akan kembali menyerang tempat bisnis kedua Goram. Haris berpura-pura sedang mabuk hingga ia diusir oleh salah satu penjaga namun tiba-tiba. Kemudian mereka masuk ke dalam dan menghabisi orang-orang di sana termasuk melumpuhkan Epoi tangan kanan Goram. Sebelum Epoi dihabisi, Jack menyuruh Epoi untuk menghubungi Goram dan mengatakan kalau teman-teman Carver ingin membalas kematian sahabatnya. Setelah menghabisi Epoi, mereka tak sengaja menemukan sebuah buku yang isinya tentang semua kejahatan kelompok Goram termasuk para petinggi polisi yang sudah mereka sogok. Keesokan harinya memperlihatkan seorang CIA bernama Donovan yang saat itu akan menyelesaikan misinya di Kolombia. Setelah ia berhasil menyelesaikan misi, tiba-tiba Donovan dihubungi oleh detektif Yanti. Di sini detektif Yanti ternyata ingin tahu mengenai siapa sebenarnya teman-teman Carver yang telah berani menantang Goram. Diketahui kalau Donovan dulunya pernah bertugas bersama Carver dan teman-temannya termasuk ayah Jack. Donovan mengatakan kalau teman-teman Carver merupakan mantan pasukan khusus paling bengis di masa lalu. Sementara untuk Jack mungkin tidak akan jauh seperti ayahnya yang dulu sangat beringas dan juga brutal. Donovan juga mengatakan kalau mereka sebenarnya adalah orang baik dan mereka pasti hanya berniat membersihkan para sampah di kota London. Okay.
Stay out of the crossfire. It's the optimist. Malam harinya, Jack dan kawan-kawan kembali berulah dengan menghabisi beberapa anak buah Goram serta menghancurkan bisnisnya, agar Goram benar-benar murka kepada mereka. Keesokan harinya, mereka berkumpul di bar milik PK sambil memikirkan bagaimana cara memancing Goram keluar, karena para polisi sudah mulai curiga dengan aksi mereka. Setelah lama berpikir, mereka akhirnya sepakat akan memancing semua kelompok Goram agar mau mendatangi bar ini. Karena dengan begitu, mereka tidak akan ditangkap polisi sebab yang menyerang duluan adalah kelompok Goram. Setelah itu, PK keluar lalu menghubungi Sanchez. Ia meminta Sanchez agar menyebarkan info kalau PK dan teman-temannya akan berkumpul di barnya nanti malam. Mendengar hal itu, Sanchez mengerti dengan apa yang sedang direncanakan PK. Ia bersedia membantu karena ada salah satu teman Sanchez yang merupakan teman dekat Goram. Sehingga informasi mengenai keberadaan PK dan teman-temannya nanti malam pasti akan tembus ke telinga Goram. Setelah itu, Sanchez menghubungi seseorang bernama Apollo untuk memberitahu kalau kelompok yang selama ini menghancurkan bisnis Goram nanti malam akan berkumpul di sebuah bar. Kemudian Apollo langsung menghubungi Goram dan memarahinya. Ternyata Apollo ini adalah salah satu orang dari pihak asosiasi yang berada di atas bisnis Goram. Apollo meminta Goram agar Goram menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ia juga memberitahu Goram kalau kelompok yang telah mengganggu bisnisnya nanti malam akan berkumpul di sebuah bar. Setelah mendapatkan informasi dari Apollo, Goram langsung menyuruh anak buahnya untuk berkumpul karena nanti malam mereka akan menyerang ke bar tersebut. Namun sebelum itu, ia juga menyuruh anak buahnya untuk menculik Judy yang akan dijadikan sandera. Malam harinya terlihat Jack, PK, dan teman-temannya sudah bersiap menunggu kedatangan semua anak buah Goram. Hingga akhirnya mereka datang dan Jack CS mulai membantai mereka satu persatu. Di suatu kesempatan, Goram muncul sambil membawa Judy. Namun kemudian inilah yang terjadi. Setelah Goram dan semua anak buahnya rata, mereka pun memutuskan untuk bersantai sambil minum-minum. Tak lama datang detektif Yanti dan Yanto ke bar tersebut. Jack langsung memberikan buku yang berisi semua kejahatan kelompok Goram termasuk para petinggi polisi yang selama ini telah disogok. Salah satu polisi itu tak lain adalah detektif Yanto. Di akhir film memperlihatkan PK yang tiba-tiba dihubungi oleh Sanchez. Sanchez mengatakan kalau sebentar lagi ada seseorang yang akan datang untuk menyewa jasa PK dan teman-temannya yang tentunya dengan bayaran yang sangat Dan mahal. film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.